Saya kira inilah salah satu tempat yang istimewa. Ya. Pertama istimewanya karena di rumah Pak Ketua. Istimewanya. Nah, yang kedua, ya, alhamdulillah fasilitasnya juga memadai. Jadi kita harapkan ya ikhwan kita lebih banyak lagi yang hadir yang akan datang. Nah, ya. Sebab manakib ini merupakan bagian daripada amaliyah tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa amaliyah pokok dalam tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah itu ada 4 macam. Yang pertama zikir jahar, yang kedua zikir khafi, yang ketiga khatamat, yang keempat manakib. Jadi 4 macam ini satu paket. Jadi sebagai ikhwan TKM kita ikuti 4-4-nya ini. Nah, zikir jahar kita laksanakan setiap selesai sholat fardu minimal 165. Lebih banyak lebih bagus gitu ya. Dan ini jangan dianggap kewajiban, tapi anggap ini kebutuhan kita. Karena itu kita perlu ya sisihkan waktu untuk melaksanakan sesibuk apapun kita, karena itu kebutuhan. Jadi satu porsi itu 165. Jadi kalau hanya 3 kali itu 3 suap, ya, nggak kenyang. Kemudian yang kedua zikir khafi. Nah ini yang harus kita latih terus, zikir dalam hati. Yang tidak mengenal batas waktu dan tempat. Di mana saja, kapan saja. Adapun kita mengamalkan zikir khafi setelah zikir jahar, itu waktunya agak sebentar karena waktu terbatas. Ya. Nah, kita akan laksanakan kegiatan-kegiatan lain, seperti kita ada pengajian dan lainnya. Tetapi pemakaiannya setiap saat, ya. Setiap detakan jantung, setiap hembusan napas. Selagi jantung berdetak, napas berhembus itu tak boleh berhenti. Zikir terus, di mana saja, kapan saja. Cuman karena kita masih belajar, kadang-kadang lupa, ya kalau lupa ingatkan lagi. Kadang-kadang terputus, kalau putus sambungkan lagi. Nah, yang ketiga khataman. Nah, khataman itu amaliyah yang ada panduan di buku khataman. Nah, kita laksanakan secara aurat saja. Nah, adapun kita laksanakan khataman tam itu lebih bagus kalau ada waktu dan punya kemampuan. Kalau tidak, paling tidak khataman aurat. Khataman aurat itu ya wirid. 3 kali saja, ya, atau 5 kali, atau 7 kali. Adapun ya latifnya cukup 129 kali, itu namanya khataman aurat, wirid. Nah, yang keempat manakib. Nah, di manakib ini ya, saya kira memang perlu ada ya pembenahan. Nah, misalnya kalau kita melihat waktunya singkat seperti kita sekarang ini sesudah asar, ya waktunya kan singkat. Nah, jadi bagaimana supaya petugas-petugas itu mempersingkat. Nah, kalau doa misalnya kalau mendoakan kalau dia banyak bisa kita lakukan doa sebelum dimulai menakib. Nah, jadi seperti kita lakukan di Arafah, itu doa dulu karena banyak. Mungkin ada usul dari si A, usul dari si B. Ada 3 paling tidak. Ya, 3 poin. Ada doa hajat, ada doa sakit, ada doa yang sudah meninggal. Almarhum atau almarhumah. Nah, ini kalau banyak dari jamaah kita laksanakan sebelum dimulai menakib. Tapi kalau sedikit itu bisa diselipkan ketika pembukaan manakib. Nah, sebelum kita lanjut kepada la ilallah wallahu akbar walillahil hamd dan seterusnya, sebelum itu kita selipkan dulu. Nah, kita doakan si anu 1, 2, 3 dan seterusnya. Setelah selesai baru kita la ilallah wallahu akbar walillahil hamd, baca qul huwallahu ahad dan seterusnya.
Niat kalau sedikit bisa diselipkan di situ, menghemat waktu. Dan tidak perlu harus hadarah dulu. Kayak tadi hadarilah hadratin Nabi kayak mukhataman, enggak usah. Ya, kita kan manakib gitu ya. Jadi tidak perlu harus diawali dengan hadarah dulu. Itu satu. Yang kedua, eh, pembacaan ayat suci Al-Quran. Tidak usah panjang-panjang. Yang mengingat waktu cukup satu ayat atau dua ayat aja. Kalau panjang satu ayat aja. Kalau pendek mungkin dua ayat gitu ya. Jadi jangan semuanya dari sekian dibaca habis waktu kita. Nah, itu untuk kita pembenahan yang akan datang gitu ya. Nah, kemudian ya sebab apa kalau nggak diatur waktunya begitu nanti ya keburu maghrib kita belum makan. Nanti kalau belum makan sudah maghrib ya khawatirnya maghrib sholat ingat makan. Nah, lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Ya. Nah, ini kalau sudah dihidangkan, datang waktu sholat, hidangan sudah tersedia. Apa yang kita lakukan? Makan dulu. Nah, sholat, baru sholat. Kenapa? Supaya jangan terngiang-ngiang makannya sedang sholat. Nah, enggak khusyuk pada sholat, ingat makan rendangnya belum dicicipin. Nah, makanya perlu ada pengaturan waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ketika kita mendengar nama-nama ya dari guru-guru kita, ya kan ada apa namanya sebutan-sebutan khusus itu ya. Kalau misalnya kepada nabi-nabi yang lain, seperti ya Nabi Adam, Nabi Idris dan lainnya lah, selain daripada Nabi kita Muhammad SAW, kalau nabi-nabi yang lain itu biasanya disambung dengan sallallahu alaihi salam ya. Adam alaihi salam. Idris alaihi salam. Tapi kepada Nabi kita biasanya sallallahu alaihi wasallam. Itu biasa. Kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Itu kalau dia banyak radhiyallahu anhum. Nah, kalau dia perempuan radhiyallahu anha. Itu bisa juga dibacakan ketika mendengar nama guru kita. Ya. Nah, ketika kita mendengar nama guru, bisa dengan radhiyallahu, bisa dengan qaddasallah. Nah, kalau qaddasallah biasanya kepada para aulia. Ya, berarti Sultan Aulia qaddasallah sirul aziz. Pengasabah qaddasallah sirul aziz. Gitu ya. Nah, jadi itu disambung dengan ucapan kita yang mendengar. Ya, jadi yang menyebutnya misalnya kepada Sultan Aulia Syabdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz. Begitu juga misalnya Syekh Junaid Al-Baghdadi qaddasallahu sirrul aziz. Sahabat Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin qaddasallahu sirrul aziz. Nah, itu sebutan-sebutan yang biasa kita lakukan ya ketika kita mendengar nama-nama guru kita, baik radhiyallahu anhu boleh atau qaddasallahu sirrah. Kemudian sebagai alhamdulillah ya, sebagai murid ya, mudah-mudahan kita diakui oleh pengasabah sebagai murid. Nah, kalau pengasabah mengakui kita sebagai muridnya, insya Allah kita diakui oleh Sultan Aulia sebagai muridnya. Ya, enggak gampang Bapak Ibu ya menjadi murid Sultan Aulia itu. Nah, itu tadi si Syekh Ahmad Kanji dalam Manqabah tadi. Nah, kecintaannya kepada Sultan Aulia tahu. Nah, dalam mimpi malah dilantik jadi muridnya. Nah, jadi belum ketemu secara fisik, ketemu dalam mimpi, dilantik. Dan kenyataan apa namanya ada surbannya, ada mahkota. Jadi kalau kita kan mimpinya begitu bangun kan nggak ada. Nah, ini ada barangnya gitu ya. Itu artinya ketemu langsung. Jadi di mana kuncinya di situ? Mahabbah.
kecintaan. Nah, kecintaan kepada guru. Nah, ini yang pelajaran yang kita ambil dari kisah tadi. Salah satu diantaranya adalah bagaimana kita sebagai murid itu menaruh rasa cinta kepada guru. Nah, cinta kepada guru, sayang kepada guru. Karena seperti kita cinta kepada Rasul, kata Rasul SAW, ya, barang siapa yang mencintai aku, berarti dia mencintai Allah. Man ata'ani faqad ata'allah, wa man asani faqad asallah. Siapa orang yang taat kepadaku, sama dengan taat kepada Allah. Siapa orang yang benci kepadaku, ya sama dengan benci kepada Allah. Nah, jadi oleh karena itu, salah satu pelajaran kita ambil dari Mangkabah tadi adalah bagaimana kita sebagai murid itu menaruh mahabbah kepada guru kita, kepada pengasah abah, kepada abah sepuh, kepada Syekh Tolha, itu guru-guru kita semua, kepada Sultan Aulia, ada rasa mahabbah. Jangan dianggap oh dia orang Suryalaya, oh dia orang Irak, enggak, itu yang kita lihat. Dalam bertasawuf itu tidak lagi dibatasi dengan suku-suku, tidak dibatasi dengan apa namanya negara. Kita lihat sebagai hamba Allah semua. Nah, tidak dibatasi dengan warna kulit, dengan suku, enggak. Ya. Tetapi bagaimana kita melihat itu semua adalah hamba Allah. Nah, ketika kita masuk sebagai hamba Allah, apa kata Allah? Ya, inna akramakum indallah atqakum. Yang mulia yang takwa. Gitu ya. Jadi bukan status sosial, bukan. Yang mulia itu yang takwa ke Allah. Nah, itu yang mulia. Jadi bagaimana kita menaruh rasa cinta, rasa mahabbah kepada guru-guru kita tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada satu pelajaran, Bapak Ibu, kita sebagai murid ini, untuk mengikuti jejak guru-guru kita. Ya, apa kata Sultan Aulia, Syekh Abdul Qadir Jailani, Qaddasallahu Aziz, pakaian kami 3 macam. Pertama, berlapar-lapar. Yang kedua, bertanggang malam. Yang ketiga, lintas rimbawan. Nah, ini 3. Ini pakaian para aulia. Nah, ini bagaimana kita mencontoh ini? Yang pertama, berlapar-lapar. Artinya banyak puasa. Nah, bukan diet, bukan. Nah, jadi boleh diet, tapi niat puasa. Gitu. Misalnya diet, misalnya nggak makan nasi, gitu. Ya, boleh kita, ya, tapi puasa. Jadi ada manfaatnya, ada ibadahnya, gitu. Bukan hanya mengecilkan badan, bukan, tapi ada ibadahnya. Nah, ini berpuasa. Ya. Apakah puasa Senin Kemis, ataukah puasa Daud? Ya, terserah kemampuan kita. Ya, atau puasa 3 hari pertengahan bulan. 13, 14, 15. Gitu. Nah, kita puasa. Jadi oleh karena itu kita ya memperbanyak puasa. Cuman ya puasa ini kayaknya ibadahnya agak berat. Sampai-sampai dulu ada paman saya di kampung. Nah, harus karena coba tolong lihat dulu pinggir-pinggir buku itu. Kalau ada tulisan kecil aja katanya, boleh ngerokok kalau walaupun puasa. Walaupun nggak boleh makan, nggak apa-apa katanya. Atau ngopi aja katanya. Ini yang nggak berat, ini puasa inilah. Nah, artinya itu ya kita belajar. Ya, jadi ini yang pertama. Jadi pakaian para ulia itu satu diantaranya berlapar-lapar. Nah, banyak puasa. Puasa itu banyak manfaatnya. Ya, sumu watasehu kata Nabi. Puasalah kamu agar kamu sehat. Nah, jadi kalau kita banyak puasa, insya Allah lebih sehat. Ada. Nabi itu, ya setahu saya cuma sekali sakitnya waktu beliau akan meninggal.
Tapi puasanya nggak akan ketiru sama kita. Sholatnya, ibadah.